tidak pernah kita lihat bentuknya. Bagaimana bentuknya? Kuning, abang, hijau, biru dan sebagainya. Hanya keyakinan kita mengatakan roh itu ada, nafas itu ada. Hanya keyakinan akal itu ada. Hanya keyakinan kita yang mengatakan dia ada. Tapi membuktikan adanya itu tidak pernah dengan mata kepala. Ini, jadi oleh sebab itu maka Allah nanti akan nabinya maha meradai segala raja di akhirat. Antal Halimul Karim, engkau Allah yang punya kasih sayang, sifat lemah lembut. Artinya apa? Allah itu tidak punya sifat lemah lembut, punya sifat kasih sayang kepada kita. Kalau kita salah, tidak langsung Allah memberikan malaikat untuk menulis kesalahan kita. Tapi malaikat Abid itu disuruh tunggu dulu 6 jam katanya. Kalau dia tidak bertaubat selama 6 jam, baru kamu tuliskan di buku catatan amal itu salah. Ini kata malaikat rakib kepada Abid atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran daripada apa? Sifat halimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membacakan kebaikan, baru saja kita berani untuk menggawe sudah dicatatkan dalam buku catatan amal kita 1 kebaikan. Kalau kita lakukan, mulai nilainya dari 10 sampai dengan 700, bahkan sampai tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna sifat halim daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang Al-Karim, ini sifat Allah juga. Artinya Allah yang maha mempunyai kelebihan, mempunyai kemuliaan, yang Allah itu punya apa? Punya kemuliaan, mempunyai kelebihan yang diberikan kepada kita. Ya. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa melarangnya. Itu maknanya ayat yang kita baca. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa melarangnya. Ya. Kalau Allah mencegah, lalu kita ada orang yang memberi, tidak bisa. Sebab Allah tidak bisa diperintah oleh siapapun. Dia adalah ahkamul hakimin, karena itu kebijakan sendiri. Tidak boleh ada turut campur tangan orang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Antallahul khaliqul khair, engkau ya Allah pencipta. Anta khaliqul khair, engkau ya Allah pencipta apa? Pencipta kebaikan, wasyar dan pencipta kejelekan. Allah yang membuat kebaikan, Allah pula yang membuat apa? Yang membuat kejelekan. Nah oleh sebab itu, baik datangnya dari Allah, jelek juga datangnya dari Allah. Nah oleh sebab itu kita harus menerima. Makanya kenapa? Baik dan jelek itu ujian bagi kita. Apa firman Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu firman Allah. Aku menguji kamu dengan ujian, 2 ujian. Apa ujian Allah Ta'ala itu? Pertama, ujian dengan kebaikan. Yang kedua, ujian dengan kejelekan. Apa bukan yang banyak ujian Allah dalam bentuk kebaikan itu? Dalam bentuk harta benda yang banyak, itu juga ujian. Dalam bentuk ilmu pengetahuan yang banyak, juga ujian buat kita. Kalau kita punya ilmu luas, kemudian kita sombong dengan ilmu kita, angkuh dengan ilmu kita, maka tidak lulus kita dengan ujian kebaikan. Kemudian kita kaya, sombong dengan kekayaan kita, suka menghina orang lain, meremehkan orang lain, berarti kita tidak lulus dengan ujian kebaikan. Kembali kepada firman Allah, wa nabluukum
bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Oleh sebab itu yang paling bahaya diuji dengan ilmu. Kalau kamu nanti sudah merasa pintar, sudah merasa bisa, lalu kamu sombong, wah ini itu saja sebelumnya. Jangan paham, ya. Gurunya diapakan, gurunya diremehkan. Namun itu karena guru sadar dan benar ilmu barat bahwa dia tidak mau ilmu, wah. Kenapa? Sombong. Gurunya paham sendiri, sombong paham guru. Ya. Jadi tidak ada barakah ilmu sudah kalau begitu. Dalam sekian pintar, sekian bangga, sekian negara ibadah tahu, ini orang yang barakah ilmunya. Semakin atas kelasnya bahkan sampai kuliah, semakin bodoh dan tidak tahu. Ini namanya orang tawadu, orang merendahkan diri namanya itu. Man tawadhu'a bi ilmihi rafa'ahu Allah subhanahu. Siapa saja yang merendahkan diri dengan ilmunya, tak angkat derajatnya sebab wa man takabbara bi ilmihi wa Allah. Saya takabur, sombong, angkuh dengan ilmunya, rendahan derajatnya subhanahu. Makanya kamu harus pakai filsafat tadi. Semakin berisi, semakin duduk, semakin berat bawah, ada yang duduk di tengah sudah atas, tengah sudah atas, terdengar isinya kosong kelompok. Gitu ya. Nah ini yang harus kamu pergunakan. Kemudian Allahul Khaliqul Jannah, Allah yang menciptakan surga. Surga itu untuk bangsa nanti di akhirat. Tetapi kalau ahlul ma'arif, ahli ma'rifah, dua surganya. Surganya di dunia dan surganya di akhirat. Allah yang mengatakan begitu. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan, firman Allah. Adapun orang-orang yang takut kepada makam Tuhannya punya dua surga. Mana surga yang dua itu? Pertama surganya yang di dunia, ahlul arifin itu akidah, keyakinan. Itu surga ahlul arifin di dunia. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan kekayaan, dengan barang. Itu kalau sudah ahlul arifin yang sudah teguh keyakinannya hanya kepada Allah. Dia yakin semuanya itu bagus dan jelek. Datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu surganya di dunia, ahlul arifin. Kalau surganya di akhirat itu surga merupakan balasan kepada orang-orang yang apa? Melakukan kebaikan di dunia, maka balasannya nanti baik di akhirat. Kalau dia ahlul ma'ruf di dunia, baik balasannya nanti di akhirat. Kalau dia ahlul sirri di dunia, jelek balasannya nanti di akhirat. Oleh sebab itu Nabi mengatakan ahlul ma'ruf di dunia, ahlul ma'ruf di akhirat. Orang yang suka melakukan kebaikan di dunia itu nanti menjadi ahli kebaikan di akhirat. Dia akan menjadi penghuni surga. Yang kedua, wan naru. Yang kedua adalah Allah ciptakan apa? Neraka. Untuk apa Allah menciptakan neraka? Allah menciptakan neraka itu adalah balasan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa annal jannata nurisu man kana taqiyya, firman Allah. Surga itu diberikan kepada orang yang berbuat taat kepada Allah. Ya. Neraka diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita perbanyak kebaikan di dunia ini. Jangan kita melakukan berbagai maksiat. Tapi kalau kita melakukan maksiat, sadar kita cepat-cepat bertobat kepada Allah. Kalau kita tobat kepada Allah, wah, sama seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Karena Rasul sendiri mengatakan at-taibu minas dzambi kama la dzamba lahu, kata Nabi. Orang yang bertobat daripada dosa dan salah yang dia lakukan itu persis seperti orang yang tidak pernah berbuat apa? Tidak pernah berbuat dosa. Nah, sebab itu
jannah wan nar itu adalah balasan bagi orang yang takwa kepada Allah, dia akan mendapatkan jannah. Sedangkan bagi orang yang durhaka kepada Allah, dia akan mendapatkan nar, api neraka. Alimul ghaib, Allah Subhanahu wa taala itu adalah alimul ghaib, mengetahui yang gaib. Ya, mengetahui yang gaib Allah taala itu seperti apa? Misalnya kalau kita apa yang lihat dengan dan rasakan dengan panca indera kita, itu yang kita ketahui. Tapi kalau Allah taala tidak seperti itu. Yang ada di dalam hati kita diketahui sama Allah, dikeluarkan juga diketahui sama Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di dunia. Sampai berapa jumlah butiran pasir yang ada di seluruh dunia ini, Allah tahu jumlahnya. Berapa jumlah daun kayu yang hijau, berapa jumlah yang kuning, berapa jumlah yang kering, dari awal sampai akhir dunia ini diketahui jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada yang tidak diketahui. Tetapi kita, jangankan yang ada di langit, jangankan yang ada di bumi, di awal kedua yang mesti tahu ya, pira belum akan tahu, pira belum hidup tahu, pira belum sakit tahu, pira belum tombol tahu ya. Ini jangankan yang lain, di tubuh kita saja yang diketahui ya, apalagi yang lain. Tapi kalau Allah alimul ghaib, Allah mengetahui yang gaib, yang tidak kelihatan maupun yang yang kelihatan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayati dalam dalam. Karena itu makanya kalau dalam ilmu tarikoh, ya, orang tarikah itu ada namanya latifatul qalbi, ada namanya latifatul ruh, ada namanya latifatul sirri, ada namanya latifatul khafi, ada namanya latifatul akhbar. Itu kalau kita belajar tarikoh. Apa maksud daripada latifatul qalbi? Arti latifatul qalbi itu adalah alus hati, alus hati. Maka oleh ahli tarikot, bagaimana caranya mengolah hati itu supaya dia apa? Supaya dia selalu ingat kepada Allah. Kalau sudah hati itu mengatakan Allah, 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 di narak lain, hanya ingat hatinya hanya kepada Allah, maka dengan karunia guru, latifatul qalbi itu akan pindah kepada latifatul ruh. Kemudian kalau sudah pindah kepada latifatul ruh, bagaimana caranya kita olah ruh itu supaya selalu ingat juga kata-kata Allah dengan karunia guru kita dan karunia Allah. Maka pindahlah latifatul ruh itu kepada latifatul sirri, latifatul sirri. Nah kemudian kalau sudah pindah ke latifatul sirri, tempatnya ini adalah di dada. Tidak ada yang mengetahui, hanya Allah. Oleh sebab itu maka dada kita hanya ucapannya apa? Allah, Allah, Allah. Kalau sudah latifatul sirri mengatakan seperti itu, pindah dia kepada latifatul khafi namanya, halus yang tersembunyi, halus yang tersembunyi juga tepatnya dalam tubuh kita. Maka kalau sudah pindah kepada latifatul khafi, maka dia mengatakan Allah, Allah. Barulah dari latifatul khafi pindah kepada latifatul akhbar yang lebih tersembunyi.
Nah kalau sudah semuanya itu diolah, seluruh tubuh kita yang ada di dalam niknara lain ucapannya Allah Allah doang, maka nikmat lupa hatinya anin Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, ya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Orang-orang yang ingat berzikir hatinya kepada Allah pada waktu dia berdiri, pada waktu dia duduk, pada waktu dia tidur berbaring, mata ruang kadang batu hatinya tetap mengucap Allah Allah Allah. Ini jadi itu makanya perlu kita ketahui, perlu kita belajar. Kalau sudah demikian baru nanti ada namanya apa namanya lagi batul ams. Jadi itu ada bingungnya banyaknya lagi yang kaitannya dengan unsur-unsur tubuh kita. Nah kalau sudah menyatu seluruhnya, maka dengar dari ucapan hanya Allah saja. Semua gerak-gerik kita di dalam tubuh kita ini tidak ada lain yang diingat, hanya Allah. Tidak pernah lengah sedikit pun matanya kepada mengingat mati. Hanya mati yang hanya ingat kepada Allah, tidak pernah lengah matanya itu sekejap pun kepada mengingat Allah. Nah, apapun yang dilihat di langit, apapun yang dilihat di bumi, semuanya dikembalikan hanya kepada Allah. Kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alimul ghaibi wasyahadati. Allah mengetahui yang nampak dari syahadat. Wasyahadah, Allah mengetahui yang apa? Ay al-hadir, yang nampak, yang ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui yang ada, yang nampak. Yang nampak apa? Yang tidak nampak sudah diketahuinya, apalagi yang nampak. Namun itu hanya yang nampak saja yang kita ketahui, tapi yang sir, yang tersembunyi kita tidak mengetahui. Itulah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimus sirri, mengetahui yang sir, yang ada di dalam dada. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi di dalam tubuh kita. Antallahul kabir, Engkaulah Allah yang maha agung, Engkau Allah yang maha besar. Al-Muta'al, lagi yang maha tinggi. Niknara lebih besar, niknara lebih tinggi kekuasaannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Fir'aun yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu yang maha tinggi, katanya Fir'aun, mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ini kena kesombongan Fir'aun, ya, sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang yang tidak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan itu dibunuh sama Fir'aun karena kesombongannya. Kemudian Antal kabirul muta'al, Antallahul khaliqu kulli syai'. Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu. Antallahul khaliqu kulli syai'. Engkau Allah pencipta segala sesuatu. Selaku syara di langit maupun syara di bumi, Allah Ta'ala mina'iyah. Yang bagus maupun yang jelek Allah Ta'ala mina'iyah. Oleh karena itu kita tidak boleh mencela. Misalnya makanan saja, kalau kamu suka makannya, makan dia. Kalau tidak suka makan, biarkan, jangan cela. Kenapa? Kalau kita cela berarti kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan yang baik, Allah juga yang menciptakan yang apa? Yang buruk, yang tidak baik. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita bahaskan di dalam luar biasa, ya. Karena itu hanya kembalinya kepada satu, hanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antallahu dayyan, Engkau Allah yang apa? Maha
perkasa, yang maha pemelihara. Kapan? Yaumaddin, pada hari kiamat. Allah yang akan awalnya menjadi penguasa, ya, menjadi pemelihara nanti pada hari kiamat. Tidak ada duanya, hanya Allah yang maha kuasa. Jadi sebab itu, makanya segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada ya Antallah, Antallahu tajani yaumaddin. Engkau Allah yang maha memelihara, yang maha perkasa, yaumaddin, pada hari kiamat. Wa ma adayat al-qahar, yaitu maha memaksa pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk membalas segala amal perbuatan daripada hambanya. Yang baik dibalas dengan baik, yang jelek dibalas dengan apa? Jelek. Tidak akan ada kurangnya sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada firman Allah, ya. Apa firman Allah ta'ala? Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan melihat hasil atau balasannya baik. Sekecil apapun perbuatan kita yang jelek, kita akan melihat balasannya juga jelek dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam tazal wa la tazal. Lam tazal yaitu apa? Filmadi, artinya pada masa yang sudah lewat. Wala tazal aidil mustaqbali, artinya pada masa yang akan datang. Dan perbuatan kita yang sudah lewat maupun perbuatan kita akan datang, nanti semuanya Allah mengetahuinya dan akan apa? Mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Jibril? Nabi Muhammad menceritakan, adani Jibril, telah datang kepada Jibril, kata Nabi Muhammad. Lalu apa kata Jibril? Isma syita, hiduplah semaumu Muhammad, kata Jibril. Bagaimana kau mau, silakan hidup semaumu. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, ba'inaka mayitun, kau akan mati. Ini malaikat Jibril bagi Nabi Muhammad. Muhammad, hidup semaumu, sesuka hatimu, ingat kembali, kau akan mati. Ini kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wah Habib masyika, cintai siapa saja yang kau mau cintai, apa saja yang kau mau cintai, silakan, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi ingat Muhammad, apa yang kau cintai itu ba'in nahu mubarak, maka bahwasanya ia akan berpisah denganmu. Apa yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Istri yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Kemudian suami yang dicintai sama istrinya akan berpisah dengannya. Anak-anak yang kita kangen juga akan berpisah dengan kita. Harta benda yang kita miliki yang banyak yang kita sayangi akan berpisah dengan kita. Itu kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa habib ma syi'ta fa innaka mubarikuhu. Cintai apa saja yang kau mau, tapi ingat bahwa apa yang kau cintai itu akan berpisah dengan kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa'mal ma'syi'ta, lakukan kejahatan apa saja yang kau mau, kata malaikat Jibril. Fa innaka majziyun bihi, maka bahwasanya engkau yang akan mendapatkan balasan dari apa yang kau kerjakan. Baik balasannya, jelek balasannya. Jadi berarti kita sekarang ini di dunia ini kesempatan diberikan oleh Allah. Mau berbuat baik silahkan, mau berbuat jahat silahkan, tapi ingat balasannya untuk diri kita sendiri, tidak ada untuk orang lain. Antallahu, engkau adalah zat
Allah yang wajib adanya. Engkau adalah zat yang wajib adanya. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa anta, kecuali engkau. Dengarlah Allah Ta'ala, si lainang si Allah.